Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wasallam. Bapak Ibu, mari kita awali pertemuan penyamaan persepsi terkait dengan ujian komprehensif ya. Kita awali dengan baca surat Al-Fatihah. Al-Fatihah. Ah, oke, sebelum nanti Bapak Ibu memulai penampilan komprehensif, ujian komprehensif, maka kita perlu menyamakan persepsi terhadap kegiatan ini, atau mungkin nanti ada hal yang perlu ditanyakan sehingga semuanya bisa berjalan dengan baik ya. Oke, Bapak Ibu, pertama saya akan tampilkan ini ya. Sebentar. Nah, jadi Bapak Ibu, ujian komprehensif ini berlangsung selama 3 hari ya. Maksudnya jadwalnya itu ada 3 hari, Bapak Ibu dijadwalkan sesuai hari yang sudah kita tentukan kemarin ya. Hari pertama hari ini 4 orang, besok itu 5 orang, besok lusa 4 orang, karena jumlahnya 13 gitu ya. Nah, kemudian nanti hari pertama, sekarang kita sedang melaksanakan ini ya, penyamaan persepsi terkait dengan bagaimana nanti ujian dilakukan. Kemudian Bapak Ibu jangan lupa mengunggah 3 modul belajar ya. Terserah Bapak Ibu mengunggah yang mana ya, karena di sini tidak ada kewajiban seperti kompre kemarin kan salah satunya harus modul B5 ya, tetapi ini tidak harus eh, modul B5 sepertinya ya. Jadi 3 modul Bapak Ibu silakan unggah. Kemudian Bapak Ibu memastikan modul ajar yang dipakai diunggah di modul ajar ke 1. Jadi di sana nanti ada 3 tempat itu ya, 3 tempat modul ajar. Nah, yang Bapak Ibu pakai untuk ngajar praktek itu yang ditutup di nomor pertama. Ya, karena itu yang akan dinilai. Bapak Ibu bebas menggunakan modul ajar yang mana untuk praktek, apakah BBL, BL. Itu ini kelas 1 ya. Jadi ada PBL, PCBL. Jadi Bapak Ibu silakan memilih. Kemudian untuk pelaksanaannya, waktu untuk praktek ngajar Bapak Ibu 15 sampai 30 menit. Ya, kemarin kan Bapak Ibu sudah peer teaching ya, itu kan waktunya 15 menit. Kalau Bapak Ibu nyaman dengan 15 menit yang sudah dilakukan kemarin di peer teaching, Bapak Ibu boleh menggunakan 15 menit ya. Mungkin ada molor 20 menit lah ya. Hmm. Tapi maksimal 30 menit. Dimohon tidak melebihi 30 menit ya, supaya nanti waktu untuk peserta selanjutnya bisa berjalan dengan lancar. Bapak Ibu boleh mengambil 15 menit, boleh ya. Ikan sepat, ikan gabus gitu ya katanya. Yang kedua, setelah Bapak Ibu praktek nanti ada uji penguasaan profesional pedagogik produk mengajar modul B5 dan B3. Jadi nanti ada tanya jawab terkait dengan apa itu hal-hal pembelajaran ya, kemudian belajar P5, kemudian PTK. Ya, itu waktunya sekitar 15 menit maksimal. Maksimal. Kemudian setelah itu Bapak Ibu melaksanakan ujian PTQ, baca tulis Quran. Jadi Bapak Ibu nanti disiapkan Al-Quran di sampingnya begitu.
dilakukan sebelum mengajar atau nanti sebelum mengajar ya. Ah, Ibu siapkan Al-Quran, juga siapkan kertas dan spidol atau pulpen yang kira-kira untuk nulis itu bisa terlihat. Karena di Bapak Ibu selain membaca juga diminta untuk menulis ayat yang kita diktikan. Ya, jadi ini yang akan Bapak Ibu lakukan apa pada ujian komprehensif ini. Oke. Eh, Selanjutnya mungkin beberapa hal yang juga perlu diperhatikan ya. Saya Pak, yang kemarin kontrak ya. Kontrak ini. Ini jadwal Bapak Ibu, kita boleh maju, boleh mundur ya. Kita kan sepakat hari ini jam 10 ya. Jadi nanti kita akan mulai jam 10. Kalau tidak molor mungkin selesai jam 1 atau jam setengah. Nah, Baru lagi. untuk jadwal tampil sudah saya tuliskan di sini, Bapak Ibu bisa cek yang kemarin saya share. Kemudian eh, nanti Bapak Ibu melalui link Zoom yang kita gunakan hari ini ya, sekarang ini pagi ini. Kemudian Bapak Ibu nanti tampil sesuai dengan urutan. Kalau Bapak Ibu menghendaki perubahan, silakan bersepakat dengan kawan yang lain ya. Kalau misalnya ada yang ingin berubah urutan itu, atau mungkin berubah hari, silakan. Tapi kalau bisa tidak berubah hari ya, berubah urutan boleh. Tapi saya terpaksa berubah hari ya, monggo nanti kita sesuaikan di LMS-nya. Bapak Ibu nanti sama persis dengan kemarin pre-teaching ya. Jadi Bapak Ibu ngajar settingnya kelas. Jadi sebaiknya Bapak Ibu bertempat di kelas karena Bapak Ibu akan mempraktekkan seperti ngajar biasa di hadapan anak-anak meskipun tidak ada siswa ya. Nah, di situ nanti Bapak Ibu perlu menyiapkan proyektor, menggunakan proyektor atau memutar video, laptop sebagaimana Bapak Ibu mengajar biasa ya. Ah, Kalau Bapak Ibu berinteraksi dengan siswa ya ditanya sendiri, jawab sendiri kan gitu ya. Misalnya mengabsen, kemudian menyebut nama, sesekali mungkin menyauti ya ada misalnya begitu. Atau mungkin Bapak Ibu menanyakan, terus Bapak Ibu menjawab ya sebagai anak, sebagai siswa gitu monggo. Yang penting ini seperti ngajar biasa ya. Setting ruang kelas ya. Jadi sebaiknya kalau Bapak Ibu bertempat di kelas tentu tidak perlu merubah kan gitu karena sudah siap kan di situ. Kecuali kalau Bapak Ibu itu mengambil tempat di perpustakaan atau di ruang lab gitu ya. Itu kan perlu didesain seandainya belum belum sesuai dengan ruang kelas maka disesuaikan gitu ya. Pastikan kamera ini Bapak Ibu ambil agak ke belakang agak jauh ya, yang kira-kira bisa mengcover agak lebar sehingga Bapak Ibu untuk bergerak mobil ya mobilitasnya itu kemana-mana itu terekam kelihatan gitu ya. Jadi tidak terlalu dekat, jadi agak jauh ya. Kemudian pastikan audio jelas. Nah, karena Bapak Ibu itu menggunakan kamera yang agak ke belakang, otomatis kalau Bapak Ibu menggunakan audio dari kamera itu ya, dari HP itu misalnya, atau dari laptop yang ada di belakang, tentu kan kurang jelas ya. Maka Bapak Ibu bisa menggunakan apa? Bluetooth ya. Bisa Bapak Ibu menggunakan Bluetooth yang disambungkan ke kamera itu, ke HP itu kalau Bapak Ibu menggunakan satu alat gitu ya. Nah, jadi pastikan audionya jelas, karena kalau audio nggak jelas, kita akan kesulitan mengidentifikasi apa yang sedang Bapak Ibu katakan, apa yang Bapak Ibu sedang jelaskan, lakukan kita kesulitan gitu ya. Eh, nah, itu yang Bapak Ibu perlu perhatikan untuk ujian kompre hari ini. Nah, silakan Bapak Ibu kalau ada pertanyaan, silakan.
Izin Silakan bertanya Pak Pak Ahmad Solihuddin. Bagus. Ya, Nggih. Tadi kan modelnya setting kelas nggih. ya, Seandainya ini kan saya mengajarnya di Sempu Pak Ngancar di daerah gunung, Pak. Kadang sinyalnya itu agak berat begitu. Apakah diperkenankan untuk mencari tempat yang dengan sinyal yang bagus begitu, mungkin di rumah dengan setting kelas begitu? boleh di rumah tapi settingnya memang seperti kelas ya. Misalnya Kayak ada papan tulisnya, ada menulis ya. LCD-nya begitu. Iya, boleh, enggak apa-apa, boleh aja. Yang penting settingnya seperti kelas ya. Jadi kalau Bapak Ibu ada papan tulis, ya sebaiknya disediakan gitu ya. Kemudian Bapak Ibu kan harusnya menggunakan proyektor ya. Nah itu nggak tahu gimana kalau misalnya Bapak Ibu butuh proyektor, itu apakah memang harus membawa dari sekolahan, bawa ke rumah ya silahkan. Karena kan itu bagian dari penilaian ya penggunaan teknologi itu ya. Nah, jadi silakan disetting dimanapun boleh. Yang penting suasananya kelas, gitu ya. Settingannya kelas, gitu Pak Bagus. Oke, baik Pak Salih. Oke. Yang lain silakan kalau masih ada, Eh, Bapak mau bertanya? silakan. Iya, Bapak. Mau tanya, nanti kan setelah kita praktek mengajar itu kan ada tanya jawab. Itu tanya jawabnya seperti apa ya? Saya kok bingung tentang materi kita atau tentang apa gitu. Kan ada pedagogik dan lain sebagainya itu gimana, Pak? Iya, jadi gini, ah sebentar, ya, saya tampilkan yang tadi ya. Jadi Bapak Ibu, ah di sini ya, Bapak Ibu bisa mana tadi? Sebentar. Nah, kelihatan ini ya, yang saya share ya. Nah, ini Bapak Ibu, penguasaan profesional, pedagogik, produk, perangkat, modul B5 BTK ya. Yang terkait dengan pedagogik ya, profesional itu kan berarti yang ditanyakan terkait dengan materi. Materi yang diajarkan misalnya Bapak Ibu ini kan ngajar PAI ya, seandainya nanti pas pas tentang materi SKI ya berarti profesional itu terkait dengan materi SKI yang diajarkan itu ya, misalnya tentang akidah keimanan berarti nanti yang ditanyakan tentang keimanan. Kalau pedagogik itu berarti terkait dengan aspek pembelajaran, misalnya soal apa itu metode mengajar gitu ya, kemudian assessment ya, tentang media. Nah, ini yang pedagogik. Ya, kan kemarin sebelumnya kan ada pendalaman modul pedagogik, ada modul profesional. Ya, itu ya tentang psiko apa itu peserta didik, psikologi peserta didik misalnya begitu ya. Kemudian terkait dengan produk perangkat. Nah, ini adalah modul ajar yang Bapak Ibu bikin. Misalnya pertanyaan tentang kompetensi awal, pertanyaan tentang pertanyaan pemantik, pertanyaan tentang formatif sumatif misalnya yang ada di perangkat. Kemudian modul P5 tentang alur P5 Bapak Ibu misalnya begitu ya. Kemudian terkait dengan tema, terkait dengan dimensi misalnya begitu. Ya. Kemudian PTK. PTK ini berarti terkait dengan proposal PTK yang Bapak Ibu bikin. Misalnya ditanya tentang siklus, ditanya tentang apa itu instrumen penelitian, ditanya tentang rumusan masalah. Ini, itu Bu, siapa tadi yang bertanya tadi ya? Saya, Pak, Bu Titi. Bu Titi, ya gitu Bu Titi. Ya, Hmm. Nggih. Nanti untuk pengujinya nggih jenengan, Pak. iya, ya betul. Jadi
semua nanti saya gitu ya yang akan apa itu menguji Bapak Ibu semua. Gitu. Oke, Bapak Suwun. Ya. Oke, monggo yang lain Bapak Ibu kalau misalnya masih ada, Untuk izin bertanya Pak Solihuddin. Untuk yang silakan. hari Jumat nanti teman-teman pukul berapa nggih kira-kira Iya, untuk jadi melakukan gini, konvoinya? Yang monggo. teman-teman jadwal hari Jumat itu. Ya, jadi Bapak Ibu boleh setiap hari misalnya mulai jam 10 boleh. Kalau misalnya Jumat itu karena mepet Jumatan misalnya maju pagi boleh atau setelah Jumatan monggo. Ya, untuk besok itu besok itu mungkin kalau jam 10 boleh ya. Kalau pagi itu saya nggak tahu. Saya besok itu ada jadwal untuk presentasi penelitian ya. Saya kalau tidak berubah jadwalnya dan tepat waktu mungkin saya sekitar jam berapa ya? Nah, sebentar saya cek. Eh, besok itu saya jam sebentar apa Ibu? Kalau nggak salah saya jam berapa ini? Mulai jam 8 berarti mungkin saya besok bisa lah saya jam berapa ya? Jam 10 mungkin bisa saya. Mudah-mudahan jam saya tampil besok untuk penelitian tuh sebelum jam 10 sehingga jam 10 bisa. Itu Bapak Ibu. Kalau Jumat monggo misalnya mulai lebih pagi boleh atau siang boleh atau nanti seandainya terputus di tengah nanti selanjutnya yang nomor berapa setelah Jumatan gitu. Monggo ya. Nanti bisa kita komunikasikan lah ya. Jadi yang penting untuk besok itu kita rencanakan tetap jam 10 atau mungkin ada usul jam berapa, monggo silakan nanti dikomunikasikan di grup ya. Oke, monggo silakan Bu Nuning. Iya, Pak. Assalamualaikum. Ah, Saya tanya, kalau yang Jumat itu dimulai Terputus ya. ada suaranya tadi Bu Nuning tadi? Terputus Pak. Oh, Kayaknya nggih keluar dari ini Zoom. Izin bertanya Pak Solihuddin nggih. ya, silakan. Nanti untuk teman-teman itu pergantiannya dari teman satu ke teman yang lain itu seperti apa nggak? Apakah kita pantau nanti linknya dari eh, WhatsApp, grup WhatsApp atau bagaimana gitu? Teknisnya seperti apa biar teman-teman bisa prepare begitu? Oke, nanti saya infokan di grup. Misalnya kalau yang pertama kan mudah-mudahan tidak molor ya, nanti jam 10 kita mulai. Nah, seandainya nanti peserta pertama sudah bisa meninggalkan tempat, meninggalkan Zoom gitu ya, atau seandainya peserta kedua itu apa kita minta masuk, nanti saya infokan di grup. Siap-siap 5 menit lagi misalnya begitu untuk peserta kedua masuk gitu ya. Jadi saya jadwalkan Bapak Ibu mudah-mudahan maksimal ya, mudah-mudahan maksimal 45 menit selesai gitu ya. Tapi kalau Bapak Ibu bisa lebih selesai lebih cepat ya monggo. Tentu lebih baik ya. Misalnya kalau Bapak Ibu praktek ngajarnya 20 menit misalnya gitu ya. Kemudian tanya jawab misalnya 10 menit cukup, berarti kan 30 menit baca Qur'annya 5 menit sama nulisnya berarti kan 35 menit gitu ya. Misalnya kan gitu. Kalau di LMS saya jadwalkan 45 menit. Ya, jadi ya kurang lebih begitulah. Artinya kalau peserta pertama tampil, dimohon peserta kedua itu bersiap-siap. Ya, kita kan nggak tahu berapa lama kan gitu ya. Gitu.
Untuk link nanti dari grup nggak tahu lewat yang di LMS itu Pak Solihuddin. Linknya s- sama dengan yang sekarang gitu ya. Di grup itu bisa Bapak Ibu klik, tapi link ini juga nanti saya akan upload di LMS, boleh terserah gitu ya. Ya. Baik, ya, terima kasih Pak Solihuddin. Oke. Nah, Bapak Ibu masih ada pertanyaan? Kalau tidak ada, saya lanjutkan ini ya. Mungkin Iya, Bapak Ibu Pak. sudah punya atau belum nanti akan Ada, saya. Pak. Itu terkait ini, sebentar. Iya, Pak. Bertanya, Pak. Oh ya, silakan Pak. Gimana Pak? Silakan. Suara saya sakit didengar. Ya, Iya. Itu ada link rekaman, Pak. Apakah harus direkam, Pak? itu berdasarkan pengalaman tahun lalu tidak harus direkam. Tapi kalau Bapak Ibu mau merekam silakan. Ya, tapi saya biasanya saya Oh, rekam. iya. Nanti linknya saya share kepada Bapak Ibu. Kalau misalnya membutuhkan untuk dilihat silakan. Iya. Itu ya. Itu tidak harus diisi. Iya. Tapi kalau mau Terima diisi, kasih. oke, lah ini Bapak Ibu, ada rubrik penilaian ya di Kompre. Ini terkait dengan tes wawancara ya, perangkat, modul ya, dan PTK. Lah ini pertanyaannya kurang lebih gitu ya. Terhadap teori belajar, ya, kemudian ini yang terkait dengan model pembelajaran, ini terkait dengan apa itu komponen modul ajar. Kemudian ini terkait dengan materi gitu ya. Kemudian ini terkait dengan assessment. Ini nanti akan saya share di situ ya. Kemudian ini pertanyaan yang terkait dengan apa ini PTK ya. Yang kedua ini PTK, yang ini terkait dengan apa itu modul P5 ya. Ini P5 dan PTK. Yang pertama ini P5, yang ini PTK. Oke. Oke. Kemudian ini yang terkait dengan praktek ngajar, ya. Jadi Bapak Ibu apakah menunjukkan kreativitas dalam menarik perhatian, memotivasi, pertanyaan pemantik, asesmen awal. Nah, nanti Bapak Ibu perlu melihat ini ya. Dalam mengajar itu Bapak Ibu perhatikan ini, itu dimunculkan gitu ya. Kemudian inovasi dalam penggunaan model atau metode pembelajaran sesuai dengan prinsip Merdeka Belajar. Jadi Bapak Ibu misalnya ada apa ya diferensiasi misalnya begitu ya. Kemudian apa memberikan kesempatan kepada siswa untuk aktif gitu ya. Student center gitu ya. Tuh. Kemudian menerapkan model pembelajaran yang sesuai. Nah, apakah PBL, BJBL, TPAJK lah ini Bapak Ibu harus tampilkan ya. Sesuaikan dengan yang mana yang mau dipakai BBLK, BJBL atau TPAJK. Kemudian ada kreativitas ya dalam pembelajaran bermakna, menantang dan inspirasi. Jadi banyak mengaktifkan siswa, memberikan kesempatan mereka diskusi, presentasi, memberikan tanggapan gitu ya. Kemudian ada diskusi kelompok, ada mungkin penugasan, proyek misalnya begitu ya. Kemudian menampilkan aspek inovasi dalam mengorganisasi sumber belajar. Jadi Bapak Ibu sumber belajarnya usahakan mungkin berbasis digital, ada LKPD digital, ada materi poster yang mungkin diambil dari internet gitu ya. Atau mungkin kalau SD
Kalau artikel terlalu tinggi ya, ya mungkin informasi dari web gitu ya, itu bisa. Bapak Ibu menggunakan mungkin LKPD berbasis Google Form, ada mungkin kuisis untuk latihan misalnya begitu ya. Nah, atau Linktree boleh. Sini nomor 6. Media, medianya konvensi digital. Jadi Bapak Ibu tidak hanya kalau bisa nanti usahakan, kan ada papan tulis Bapak Ibu gunakan untuk mencoret, untuk menggambar, untuk membuat tulisan. Papan tulis itu perlu digunakan juga ya selain menggunakan proyektor atau laptop. Ada kemampuan critical thinking, kreatif dan seterusnya. Ini pendekatan saintifik ya. Jadi anak-anak diajak menganalisis ya, memberikan tanggapan gitu ya, memberikan pendapatnya di sini. Kemudian mengembangkan cara berpikir hot sama dengan yang ini ya. Jadi anak-anak dirangsang untuk berpikir dan memberikan analisanya. Mengkontekstualisasikan dengan kehidupan nyata. Bapak Ibu jangan lupa kaitkan materi dengan kehidupan sehari-hari, dengan contoh-contoh yang nyata, ya. Contoh yang nyata. Eh, Kalau misalnya ada yang dekat dengan kehidupan mereka atau berita-berita dari televisi, lah itu bisa digunakan di sini. Ya. Kemudian tentang baca tulis Quran, Bapak Ibu diuji nanti membaca Al-Quran dan nanti juga menulisnya. Ya. Nah, saya kira ini Bapak Ibu yang terkait dengan apa materi ya kompre nanti. Silakan kalau ada pertanyaan Bapak Ibu. Kalau cukup ya berarti monggo Bapak Ibu silakan mempersiapkan diri untuk nanti. Halo, suara saya masih bisa dengar Bapak Ibu ya? Iya Masih Pak, maaf. Bapak. Bisa Oke, dengar, Pak. Bapak. Ya. Bisa, Pak. Oke, cukup Bapak Ibu. Iya, Pak. Cukup Iya, ya. Ih, sampun. Yang penting Cukup deh, Pak. gambarnya jelas. jelas, cahayanya mendukung, audionya jelas, gitu ya. Bapak Ibu bisa menggunakan Bluetooth atau mungkin headset, gitu ya. Saya biasanya menggunakan seperti ini misalnya. Kalau saya pasang, saya menjauh kemana-mana tetap lancar ya. Itu misalnya ya. Itu aja. Semoga lancar Bapak Ibu untuk apa kompre Iya. ini semuanya dan mudah-mudahan ada Amin, amin. ya. Terima kasih kita akhiri alhamdulillah alhamdulillah alamin. Saya akhiri wallahu alam. Assalamualaikum Alhamdulillah. warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Waalaikumsalam.